kalau kita balik ke definisi tadi, manusia adalah hewan, hewan adalah manusia. Itu rumus aljabar kan kayak gini. A sama dengan B, B sama dengan A. Berarti kayaknya ada yang salah nih dengan definisi ini. Lalu kemudian di Quran dikatakan bahwa setelah sempurna penciptaan bentuknya, wujudnya, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad tersebut, dalam bentuk tersebut, sehingga jadilah dia manusia. Nah, manusia yang sudah ada ruhnya, dia memiliki jiwa yang dalam bahasa Qur'annya disebut nafas. Nafas, ya. Berarti posisi di sini manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ya. Senyawanya jiwa. Karena tidak ada jiwa kalau tiada ruh. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Kalau tidak berpikir maka kal hayawan. Seperti hewan. Seperti gitu. Hewan. Oke. Bikin paham. Oke. Jadi memang apa sih namanya ngobrol-ngobrol tentang manusia emang enak. Nah ini Bang, enak nih Bang, gitu. Kebetulan nih ngomongin manusia nih Bang. Kita kan dulu pernah belajar sejarah Bang. Waktu kita kecil SD, ada pelajaran yang namanya manusia itu dulunya adalah monyet gitu kan. Dan itu udah dihapus sih saat ini gitu kan. Teori Darwin. Nah teorinya kan itu Bang, manusia adalah dulunya Homo sapien dan lain sebagainya lah, panjang gitu. Nah gue cuma mau tanya nih, katanya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah sedangkan hewan juga ada otak dan dia juga bisa berpikir. Bedanya mutlaknya seperti apa tuh Bang? Boleh juga tuh, ya kan? Karena rata-rata mendefinisikan manusia adalah hewan yang berpikir. Gua ngeri definisi ya kan? Definisi manusia adalah hewan yang berpikir. Sebentar, kita perlu curigai sebenarnya nih. Gimana itu? Curiga, gimana cerita manusia dan hewan bentuknya sama nggak? Beda-beda sih, hewannya apa dulu? Iya, sekarang apapun hewannya, misalkan monyet, tetap aja beda. Beda. Ada perbedaan secara mencolok dalam hal DNA. Ya, DNA-nya pasti beda. Nggak akan ada, nggak akan sama. Manusia dengan hewan itu adalah makhluk yang berbeda. Sama-sama makhluk Allah. Ya kan? Kalau ada yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir, alasan dia mengemukakan ini kan karena begini, manusia itu kan berakal, oke? Hewan tidak. Maka di Quran begini, kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, maka akan seperti hewan, kal hayawan, seperti hewan. Kalau kalimat seperti, misalkan lo kayak monyet deh misalkan, berarti kan kayak itu berarti kan bukan. Iya. Ya, kalau kita balik ke definisi tadi, manusia adalah hewan, hewan adalah manusia. Itu rumus aljabar kan kayak gini. A sama dengan B, B sama dengan A. Berarti kayaknya ada yang salah nih dengan definisi ini. Bukan salah sih, kayaknya kurang tepat. Jadi mestinya gimana tuh? Harusnya didefinisikan manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, tapi kan hewan juga punya otak Bang. Lah kan bedanya dia berpikir. Dia pakai insting gitu kan. Iya. Nah. Sekarang begini, omong-omong soal nama. Misalkan begini deh. Nama itu, manusia kan sebuah nama. Gula juga sebuah nama. Kita ambil gula dulu sebagai contoh. Gula itu suatu nama di mana nama itu terdiri dari unsur pembentuk, zat atau senyawa, sifat dan bentuknya. Gula bentuknya padat dan cair, jelas ya. Lalu kemudian unsur pembentuknya ada di kode-kode, ada CH berapa, O berapa. Lalu kemudian senyawanya adalah glukosa. Sifat dari gula adalah manis. Jadi walaupun gue bukan dokter nih, kalau ada manusia, kalau ada orang nih yang menyatakan bahwa gula itu pahit, walaupun gue bukan dokter ahli spesialis juga, gue katakan dia gila. Ya kan? Sifat itu punya kebenaran universal, dapat diterima oleh siapapun. Ada bawaan daripada
daripada itu tadi. Nah, sekarang kita kaji. Manusia itu unsur pembentuknya apa sih? Iya kan? Tanah. Bisa. Tapi lebih spesifiknya kalau kita buka petunjuk. Jadi ini khaliqun basyar min solsoli hama imain. Di awal sejarah penciptaan manusia itu diciptakan dari tanah yang berlumpur. Nah, kesininya ada di Al-Quran dijelaskan juga bahwa manusia itu diciptakan dari setetes min nutfah, dari setetes air mani yang bertemu ovarium ini menjadi embrio itu jadi janin jadilah manusia. Lalu kemudian di Quran dikatakan bahwa setelah sempurna penciptaan bentuknya, wujudnya, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad tersebut, dalam bentuk tersebut, sehingga jadilah dia manusia. Nah, manusia yang sudah ada ruhnya, dia memiliki jiwa yang dalam bahasa Qur'annya disebut nafas. Ya. Berarti posisi di sini manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ya. Senyawanya jiwa. Karena tidak ada jiwa kalau tiada ruh. Jadi tidak ada jiwa kalau tiada jasad. Jadi bentuk kesatuan jadi itu. Jadi peleburan unsur pembentuk itulah membentuk zat atau senyawa. Iya. Ya kan? Iya. Zat atau senyawa ini yang disebut dengan jiwa atau nafas. Jadi manusia itu ada ruh dan jasad. Senyawanya disebut jiwa, nafas. Makanya dikatakan kalau salah satunya lepas disebut mati, tidak hidup, tidak ada lagi. Kata manusia itu udah nggak ada, orang itu udah nggak ada. Habis umurnya berarti ruhnya sudah dicabut, sudah terpisah dari badannya. Jiwanya ada nggak? Ya udah nggak ada. Lalu kemudian apa sifat daripada manusia itu tadi? Sifat dasarnya. Sifat itu adalah sunatullah yang Allah berikan. Yang kebenarannya universal, diterima oleh siapapun. Sifat ini identik sesuatu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, misalnya jati diri kita itu siapa sih? Misalnya katakan berkaitan dengan jati diri. Dibandingkan dengan makhluk lain, misalnya manusia disejajar kan sama-sama makhluk nih. Ada monyet. Ada monyet. Ada monyet. Jangan nunjuk ke sini dong. Monyetnya dong. Lanjut. Ada kerang. Kemudian gorila. Macan, kucing, tikus dan lain sebagainya. Lalu ada tumbuhan, pohon. Ada manusia. Apa perbedaannya? Jati diri manusia adalah makhluk yang berpikir. Artinya berarti apa sih manusia punya kepribadian yang menempel dari dalam jiwa, terkandung unsur yang namanya dari Quran wa nafsi wa masawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat ini ada takwa dan ada fujur. Allah memberikan dua perangkat ini supaya manusia itu menimbang-nimbang. Mana baik, mana buruk, bisa membedakan mana benar dan salah. Alat untuk menimbang-nimbang ini yang disebut dengan akal. Jadi manusia secara tidak langsung punya sifat, yaitu berakal. Setiap manusia pasti berakal. Akal bukan otak. Akal bukan otak ya. Akal bukan otak. Akal bukan otak. Gitu. Gue tegesin lagi nih. Akal bukan otak. Karena binatang pun punya otak. Nah itu yang tapi tadi. Binatang tidak berakal. Lalu bentuk manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Binatang ini ada laki-laki dan ada perempuan yang jenis kelaminnya. Unsur pembentuknya juga ada ruh dan ada jasadnya. Senyawanya ada. Sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Iya, beda. Senyawanya berarti dia ada nafas juga dong. Ya, sekarang kalau tidak ada nafas berarti dia nggak hidup. Masuk. Karena jiwa itu di dalam diri, di dalam nyawa itu ada keinginan, kehendak, insting.
Oh iya, masuk. Oke. Manusia punya insting. Tapi apa sih yang membedakan antara hewan dengan manusia? Yaitu akal, hanya akal. Hanya akal ya. Iya. Akal yang spesial dari manusia itu akal. Oke. Malu itu juga dari akal. Oh, asam malu itu akal. Oke. Lalu kalau sifatnya berbeda, sudah pasti makhluk yang berbeda. Jadi kalau dikatakan manusia adalah hewan yang berpikir, lah jauh. Jauh bedanya Bang ya? Jauh, manusia, hewan ya hewan. Oke. Jangan dicampur adukan. Nah. Jangan campur adukan yang batil, yang hak dengan yang batil. Rancu. Kalau mau didefinisikan, manusia adalah makhluk yang berpikir. Kalau tidak berpikir, maka kal hayawan. Seperti hewan. Seperti hewan. Oke. Ya. Hewan hanya mengikuti insting. Sifat daripada hewan ikut kepada insting karena tiada akal. Tiada akal. Iya. Manusia punya insting, tapi dia lebih dia dikasihkan akal dan hewan tidak diberikan fujur. Tidak diberikan fujur, tidak diberikan takwa. Beda. Iya. Beda ya. Oke. Beda mutlaknya tuh di akal Bang ya. Akal. Jadi manusia adalah makhluk Allah atau makhluk yang berpikir. Makhluk yang itu baru tepat definisinya. Bukan lagi dikatakan manusia adalah hewan yang berpikir. Iya, jadi itu memang udah pasti ya. Karena begini loh, kalau di kode dalam kode rumus matematika adalah sama dengan. Iya. Ya dong? Iya. Ketika gula sama dengan pengertiannya kan begitu. Kalau misalkan definisi dibolak-balik nggak sama, berarti ada yang kurang tepat dengan definisinya. Oke, iya. Kalau manusia adalah hewan, hewan harus adalah manusia. Iya juga sih. Iya. Berarti hewan yang berpikir adalah manusia? Enggak juga. Hewan nggak akan mampu berpikir. Itu udah karena pasti dia ya. akal. Berarti ada yang salah dengan bukan salah, kurang tepat dalam gitu definisinya. Ya. Jadi memang udah pasti nggak mungkin manusia itu dulunya manusia purba itu nggak mungkin ya. Uniknya begini. Uniknya. Kalau kita kan man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Salah satu untuk tahu ini, kita tahu tadi dari unsur pembentuk ya kan, zat atau senyawa, sifat bentuk. Perbedaan Allah dengan kita. Nah, Allah khaliq, kita makhluk. Disebut laisa kamislihi. Kalau kita senyawanya bukan satu loh. Oke. Zat atau senyawa, zat daripada manusia itu campuran daripada rumusan tadi, ruh dan jasad. Allah enggak gitu konsepnya. Gimana itu? Allah zatnya satu, sifatnya banyak. Manusia zatnya terdiri dari sifatnya satu. Ya. Jadi beda antara Allah dengan manusia, sudah pasti beda. Pasti beda, iya. Kalau ada nanti pengertian tentang begini, berkenaan dengan ini kajian dalam sebetulnya tentang marifatullah misalkan, kajian-kajian di mana mengenal Allah melalui diri kita yang sebenarnya, lalu kemudian didefinisikan diri kita adalah ruh, repot. Dalam Quran sendiri dikatakan bahwa ruh adalah rahasiaku, kata Allah. Berkenaan dengan ruh, kita mesti diyakini dulu bahwa manusia itu memang ada ruh, ditiupkan ruh sehingga manusia itu hidup. Iya, sepakat itu. Nah kita ini yang mana? Pertanyaannya, kita ruh apa jasad? Kan begitu orang bertanya-tanya begitu dalam kajian ma'rifat ujung-ujung. Tapi kalau kita tahu rumusan ini, unsur pembentuk itu tadi, bahwa manusia itu tidak akan hidup kalau tidak ditiupkan ruh. Tapi sebelum ditiupkan ruh ada jasadnya dulu. Yang mana jasadnya ini dari nutfah. Ya kan, nutfah yang bertemu ovarium jadi embrio jadi janin jadi manusia. Ya kan, tumbuh dan berkembang. Saat mana dipisahkan ruh dengan jasad itu, manusia didefinisikan mati.
Quran menyatakan kullu nafsin. Udah, kita inilah itu nafas itu tadi. Kita tuh nafas itu ya, jiwa ya. Oke, masuk Bang, masuk. Karena kita itu ada di dalam diri kita ada yang namanya fujur, ada yang namanya takwa. Nah, itu nanti nyambung nih Bang, gitu kan. Nah, itu kayaknya enak tuh bahas itu kan tuh. Jiwa kita nih. Nah, jiwa kita kenali ragamu, kenali yang menghidupimu, kan begitu. Secara nggak langsung begini, min ruhi itu dari Allah datangnya. Tubuh kita bisa bergerak karena adanya energi kehidupan itu tadi, yang disebut dengan ruh. Nah, sehingga jiwa kita ini bisa istilahnya menentukan. Nah, gini Bang, itu kayaknya tuh enak tuh. Sesi khusus tuh kita bahas itu tuh. Perbedaannya, definisi dari 3 unsur ini nih untuk manusia tuh. Khusus nih. Saat ini kan kita bahas tadi bedanya manusia dan hewan, gitu kan. Sudah jelas nih. Jadi gini, bukan lagi yang kita sama-sama tahu dulunya kita itu dari monyet, gitu kan. Nah, itu udah pasti bukan tuh. Nah, yang jelas kita ini adalah yang membedakan khususnya yaitu akal, gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton, nikmatin aja dulu, tonton dulu sampai habis, pelan dulu, nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.